Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awalil Rizky, di platform X atau Twitter kali ini membacakan 5 cuitan yang berhubungan, sekaligus saya beri sedikit komentar. Cuitan yang pertama saya tulis terkait dengan dana pihak ketiga di bank umum. Seperti biasanya saya menggambarkan dalam bentuk grafik batang menunjukkan nilai nominal simpanan masyarakat. Jadi di PK itu dibedakan, yang simpanan di bank itu ada 2, dari dana pihak ketiga dengan dari bank lain. Yang di bank lain itu sedikit ya. Jadi yang utama adalah simpanan masyarakat, disebut juga dengan dana pihak ketiga. Nah, posisinya yang saya gambarkan itu adalah posisi tiap akhir tahun 31 Desember. Nah, pada 31 Desember batang biru itu skalanya sebelah kiri dalam bentuk miliar, berarti di situ jadinya kalau dilihat 8.837 triliun kalau ditriliunkan. Nah, sedangkan garis orange itu menunjukkan persentasi pertumbuhan dari kondisi setahun sebelumnya, persis setahun ya, year on year per 31 Desember tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2024, 31 Desember nilainya 8.837 triliun. Itu meningkat kurang lebih 4,38% ya, di situ tulisannya 4,48%. Tetapi kalau dilihat gambar itu, meskipun tahun ini meningkat, tapi dalam 2 tahun terakhir, tahun 2023 hanya 3,73, 2 tahun ini pertumbuhannya itu landai ya, di bawah 5% kan. Kalau kita lihat gambar itu, di tahun-tahun sebelumnya selalu di atas 5%, bahkan lebih sering mencapai 2 digit, maksudnya 2 digit di atas 10%. Ya, jadi dalam 2 tahun terakhir, simpanan masyarakat di bank itu, laju kenaikannya itu turun. Masih bertambah, tapi jumlahnya menurun. Ini adalah duit, dana yang disimpan oleh pihak ketiga masyarakat. Masyarakat ini ya individu, ya perusahaan, ya pemerintah, pusat maupun daerah, jadi seluruhnya ya, itu menurun. Itu cuitan pertama. Kemudian saya kaitkan dengan kredit. Ya, tadi kan bank umum itu dibedakan, mohon maaf, bank umum itu termasuk bank syariah maksudnya, dikecualikan BPR. Jadi perbankan itu ada 2, bank umum dan BPR. Kedua-duanya ada syariahnya. Ini kan kalau disebut bank umum di sini termasuk syariahnya ya. Nah, tadi dana yang disimpan oleh pihak ketiga atau masyarakat, lalu ini adalah kredit yang diberikan bank kepada masyarakat, kepada pihak ketiga, jadi tidak termasuk yang diberikan sesama bank. Nah, ini juga meningkat, sama, saya gambarkan dengan cara yang sama, yang biru menunjukkan nilainya, nominalnya, pada posisi 31 Desember, yang orange menunjukkan laju pertumbuhannya. Nah, posisinya itu 7.827 triliun. Nah, ini cukup pesat ya naiknya kurang lebih 10,38%. Nah, dan selama 3 tahun ini stabil di 10-11% ya, seperti gambar tersebut, tiap tahun naiknya. Nah, padahal memang tahun 2019, 20, 21, jadi sebelum COVID setahun, kemudian saat COVID itu turun, bahkan sempat kontraksi ya di tahun 2020. Jadi ini tumbuh relatif stabil. Cuma kalau dibandingkan tahun-tahun yang lampau di era SBY misalnya, di sebelum 2014, itu pertumbuhan kredit tahunan itu bisa mencapai 20-an%. Ini tadi kisaran 10%. Tapi bagaimanapun kita harus akui, ini kredit masih bisa tumbuh di 3 tahun terakhir. Nah, cuitan yang ketiga itu membandingkan antara tadi, yang cuitan pertama adalah DPK, dana pihak ketiga simpanan, cuitan kedua adalah kredit. Nah, biasanya itu memang dalam indikator perbankan dibandingkan. Sekali lagi, ini mencakup bank umum yang konvensional maupun syariah. Jadi kedua-duanya. Kalau di syariah sebenarnya tidak disebut sebagai kredit ya, tapi disebut pembiayaan. Nah, kemudian karena itu kalau di dalam konvensional disebut LDR, loan to deposit ratio, pinjaman dibandingkan dengan simpanan, loan pinjaman kredit, lalu dengan deposit ratio gitu.
Nah, tetapi karena syariah biasanya tidak menyebut sebagai kredit, tapi sebut financing, bukan loan, ini FDR. Tapi kita bisa menyamakan angkanya, disatukan. Jadi dapatlah kita untuk sementara saya sebut LDR. Jadi rasio kredit atau pembiayaan kepada pihak ketiga dengan simpanan pihak ketiga di bank umum. Nah, itu kalau kita lihat itu tahun 2024 mencapai 88,57%. Ini konsisten dengan data yang di cuitan 1 dan 2 tadi ya. Kita bandingkan antara pinjaman kredit dengan simpanan. Jadi itu kurang lebih 88,57% pada akhir Desember 2024. Ini membaik dibandingkan 2023, 2022, 2021, dan 2020. Jadi ini terbaik selama 5 tahun terakhir ya. Tetapi kalau dilihat gambar tersebut, grafik yang saya sajikan, berarti sampai 2024 ini sebenarnya belum kembali ke era sebelum pandemi. Sebelum pandemi rata-rata di atas 90%, malah 93, 94 ya. Ini kan baru 88,57, nggak sampai 89. Jadi sebenarnya rasio kredit atau pinjaman terhadap simpanan itu masih belum pulih kepada era sebelum pandemi. Itu pesan dari cuitan ini. Kalau mau disederhanakan ya sebetulnya meskipun kredit sudah tumbuh, tetapi pertumbuhannya itu masih belum cukup kuat. Nah, padahal sudah diimbangi oleh pertumbuhan simpanan yang rendah. Kalau pertumbuhan simpanannya pesat ya berarti malah LDR-nya lebih tinggi, lebih rendah lagi ya. Ini sudah beruntung, harusnya dengan seperti itu harusnya sudah di atas 90%. Kira-kira sederhananya begitu. Ini indikasi perekonomian itu sebetulnya belum sepenuhnya pulih dalam konteks penyaluran kepada sektor real oleh perbankan, oleh bank umum dalam hal ini. Nah, kemudian bagaimana dengan indikator lain untuk cuitan keempat? Saya ambil dengan cara yang sedikit berbeda. Tadi kan yang disajikan di cuitan pertama adalah dana pihak ketiga atau simpanan sekian tahun. Kemudian yang kedua cuitan adalah terkait dengan pinjaman atau kredit. Nah, yang ketiga adalah membuat rasio antara keduanya. Yang 1 dan 2 tadi memperlihatkan pertumbuhannya. Yang ketiga memperlihatkan rasio keduanya. Nah, yang keempat ini kita lihat dari keseluruhan dana perbankan. Jadi bank itu selain memberikan kredit kan dia juga melakukan penyaluran yang lain. Misalnya dia memberikan penyaluran dengan cara membeli surat berharga. Surat berharga yang terutama dia beli, dipegang, dananya dibelikan gitu, dikeluarkan untuk membeli SBN ya, surat berharga. Dan yang paling banyak dari surat berharga itu adalah surat berharga negara, utang ya. Bisa juga si bank itu naruh di Bank Indonesia. Naruh di Bank Indonesia itu ada berbagai instrumen ya, termasuk dia bisa memiliki surat utang Bank Indonesia. Bisa juga dia memberikan pinjaman kepada bank lain, antar bank ya. Jadi tidak hanya kredit. Nah, maka saya fokus kepada yang diberikan dia dalam bentuk kredit. Yang tadi cuitan 1, 2, 3 terkait dengan membandingkan antara simpanan masyarakat dengan kredit yang diberikan. Kalau ini dengan seluruh duit dia, karena bank kan tidak hanya dapat dari masyarakat, tapi dia juga ada dari modal dia. Terutama dari modal dia atau cadangan dari sebelumnya yang dianggap modal. Dari seluruh total dana yang dia miliki, berapa yang disalurkan ke kredit. Datanya di tahun 2024 itu 65,19%. Jadi hanya 65,19% dari duit yang ada di bank umum itu disalurkan menjadi kredit. 65% loh ya saya tekankan. Ini memang lebih baik daripada tahun 2023, 22, 21, dan 2020. Jadi ini terbaik juga selama 5 tahun terakhir. Nah, makanya ingat di 2020 itu memang mulai pertama sudah mulai terpukul ya perbankan untuk memberikan kredit. Dia tentu hati-hati ya karena situasi ekonomi begitu, dia mungkin menahan untuk memberikan kredit. Sekalipun ada beberapa stimulus untuk UMKM karena ada bantuan pemerintah, backupan, jaminan, tapi tetap membuat perbankan tidak bisa optimal. Nah, tetapi di tahun-tahun yang mulai pemulihan ini dia meningkat yang dikredit. Tetapi sama dengan informasi 3 cuitan sebelumnya tadi, ternyata belum kembali ke era sebelum COVID. Bahkan jauh dibandingkan dengan 2019
19 ke sana itu rata-rata sudah hampir 70 ya, 68,64, 68,69, ini tadi 65,19%. Jangan pandang enteng 3% ya, karena penyaluran dananya itu sekitar 10 ribuan triliun ya, itu kalau 3% itu banyak ya, 3% itu 300-an triliun berarti. Nah, jadi bukan nilai yang rendah, ini presentasinya saja. Jadi sederhananya dari cuitan ini saya ingin memberikan pesan, memang sudah membaik bank umum memberikan kredit, tetapi belum kembali ke semula sebelum COVID. Nah, berarti sektor real masih belum cukup terdorong oleh kredit bank, itu pesannya. Nah, terakhir cuitan yang kelima itu sama tadi, kan perbankan punya duit banyak ya, ada yang diberikan kredit tadi. Nah, selain itu dia berikan juga kepada surat berharga. Ada juga yang ditaruh ke Bank Indonesia, ada juga ke penempatan pada bank lain. Nah, yang menarik apa di cuitan kelima ini saya perlihatkan bahwa yang mengalami peningkatan ketika porsi kredit turun adalah dalam bentuk surat berharga. Dan lebih khusus adalah surat berharga negara. Ini di lebih dari 90% surat berharganya bank itu adalah SBN. Porsinya di tahun 2019 cuma 12,23%. Di 2024 ini sudah mencapai 18,24%. Jadi melompat dulu jadi 16% di 2020, naik lagi 18% di 2021. Nah, sempat turun sedikit 22 dan 2023, tapi kembali 18,24% pada 2024. Itu adalah porsi terbanyak uangnya bank diberikan kepada SBN. Ini nanti ada komplikasi-komplikasinya di jangka panjang. Yang jelas menguatkan bahwa bank masih belum optimal menyalurkan dalam bentuk kredit, malah mereka lebih banyak memegang, bukan lebih banyak ya, meningkatkan kepemilikannya dalam surat berharga, khususnya surat berharga negara.